Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua alhamdulillah, dapat berkumpul pada pagi hari ini yang cerah dan insya Allah tidak ada halangan sedikit pun. Salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan terapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang alhamdulillah dimuliakan oleh Allah, tak lupa saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat dosen protokol dan public speaking, Ibu Nurlina Rahman, serta selaku teman-teman saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya banggakan namun tidak saya cintai karena cinta saya hanya untuk Allah dan Rasul. Amin. Tak lupa saya perkenalkan diri saya yang mempunyai nama Tasya Khairunisa Daulay yang biasa dipanggil Daulay. Alhamdulillah, saya merasa sangat amat bangga dan senang karena mempunyai kesempatan untuk berbicara di muka umum dengan membawakan sebuah pidato yang berjudul Makhluk yang Hebat. Banyak yang mengira objek dari judul pidato saya itu bukan makhluk dari manusia. Objek yang saya maksud itu terlebih adalah wanita. Tidak hanya satu orang wanita, namun semua wanita yang ada di dunia. Subjek hebat yang bermaksud dengan wanita itu bukan lain adalah melakukan tindakan emansipasi wanita. Saya akan mengangkat topik emansipasi wanita pada pidato saya kali ini. Pada pagi hari ini, pidato saya memiliki tujuan khusus agar kalian sebagai pendengar dapat dengan sangat mudah mengetahui apa sih topik utamanya dari makhluk yang hebat itu, yaitu adalah untuk mempersuasif kalian atau mempunyai arti lainnya itu untuk mengajak kalian atau memotivasi kalian, para wanita, karena saya sendiri pun adalah seorang wanita. Maksudnya gimana sih mengajak itu? Memotivasi itu maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah istilah kasarnya, saya itu menghasut kalian, para kaum wanita di seluruh dunia untuk tetap mendiri tegakkan emansipasi wanita dan tidak boleh kalah atau mau diojek oleh para lelaki atau sesama wanita pun untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Walau laki-laki pada umumnya kuat, namun wanita sendiri pun juga kuat karena di mata Tuhan kita semua sama. Walau diciptakan ada beberapa tingkatan yang berbeda. Kita harus mempunyai mindset dalam diri kita bahwa wanita itu sanggup untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh para laki-laki. Dan kita juga harus mempunyai mindset dalam diri kita untuk mensuges diri kita bahwa wanita itu bisa, wanita itu kuat, wanita itu multitasking, dan wanita tidak akan terkalahkan oleh apapun. Tidak hanya itu, wanita pun memiliki sifat kreatif karena memiliki berbagai cara ketika keluar dari suatu masalah. Seperti dengan memperingati International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret pekan lalu, akan membuat wanita-wanita yang berada di dunia, nggak usah jauh-jauh deh di dunia, di Indonesia aja, itu untuk lebih semangat dan bangkit untuk memajukan dan membanggakan bangsa tanpa harus memikirkan jenis kelamin sedikit pun. Tidak lain dan tidak bukan, kita menyebutnya dengan emansipasi wanita. Berbicara tentang emansipasi, kita semua pasti sudah tahu sosok wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini yang tidak pernah lepas dari topik pembicaraan. Bangsa Indonesia mempunyai tanggal untuk memperingati perjuangannya yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu pada tanggal 21 April. Usahanya dalam memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan hak setinggi-tingginya dan diberikan kesempatan yang sama untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dimilikinya agar wanita tidak mudah direndahkan derajatnya, yang membuat Raden Ajeng Kartini terkenal dengan sosok pahlawan emansipasi wanita. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak emansipasi wanita, tindakan emansipasi wanita yang sudah mulai kita rasakan dengan hal kecil. Tidak sedikit juga wanita-wanita kuat dan hebat yang meninggikan tindakan emansipasi wanita. Walau dinilai oleh para lelaki atau sesama wanita lain pun, dia tidak akan kuat kalau dipikir-pikir untuk melakukan hal tersebut. Kita sebutkan contohnya saja seperti Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di negeri kita, negeri Indonesia. Yang pada dasarnya kita semua sudah tahu bahwa kegiatan di lautan itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para lelaki. Namun,
Ibu Susi sejak 2 SMA terpaksa diberhentikan dari sekolah dan dia mengumpulkan modal bisnis dengan cara menjual seluruh perhiasannya untuk menjadi pengepul ikan di daerah tempat tinggalnya. Tidak hanya di Indonesia yang berdiri tegakkan emansipasi wanita, contoh lainnya di luar negeri seperti di Amerika. Pada awal sejarahnya, kaum wanita di Amerika tidak berhak membuat keputusan di dalam rumah tangganya. Semua keputusan berada di tangan kaum pria, baik itu mengenai keluarga, hak milik, maupun anak-anak. Kala itu, wanita bahkan tidak berhak untuk memutuskan nasibnya. Seiring dengan perkembangan zaman, atau seiring dengan berjalannya waktu, keadaan pun berubah. Wanita yang bersekolah dan bekerja mulai tampak, walaupun kehadirannya mereka belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Masyarakat masih membuat perbedaan-perbedaan terhadap wanita. Gerakan kaum wanita mulai menutup persamaan hak, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil, terutama dalam kesempatan kerja dan upah. Di bawah pimpinan pejuang-pejuang hak wanita yang berpredikat pendeta, yaitu Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Covenmore, konferensi nasional pertama mengenai hak-hak wanita diadakan di Seneca Falls, New York pada bulan Juni 1848. Pada konferensi ini, mereka membahas mengenai kehidupan sosial, sipil, agama, dan dalam konferensi tersebut mereka terbentuk sebuah deklarasi yang disebut dengan Declaration of Sentiment. Deklarasi tersebut dibuat berdasarkan Declaration of Independence yang menegaskan bahwa laki-laki dan wanita itu diciptakan sama. Deklarasi tersebut berisikan 12 resolusi diantaranya hak memilih, persamaan pendidikan, persamaan hak kesempatan kerja, hak memilih, dan hak penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Menurut motivator muda, Vivit Anggraini, pengertian emansipasi wanita kita sudah mengalami pergeseran maknanya. Jika dulu Kartini berjuang agar wanita bisa mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita bisa diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Ketika wanita itu tidak digantungkan hidupnya dengan keadaan pada siapapun dan belajar lebih mandiri, itu sebenarnya sudah wujud dari emansipasi wanita. Dalam arti kata, sebaiknya tidak merepotkan orang lain. Dengan hal itu saja sudah membantu sekali, ujar Vivit saat saya temui pada acara Kartini Movement di FX Sudirman, Jakarta Pusat. Kalau tadi saya menjelaskan deklarasi yang ditetapkan oleh masyarakat Amerika, kali ini saya akan menjelaskan dari segi pernikahan dini, efek emansipasi wanita pada pernikahan dini, yang itu merupakan kurangnya pendidikan tentang sex education, sehingga wanita kebablasan dan tidak banyak itu mengganggu mental mereka. Tidak banyak isu pernikahan dini kembali menyeruak lantaran adanya pernikahan dua bocah SMP di Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan. Lemahnya payung hukum diyakini memuluskan praktik pernikahan usia anak. Batasan usia minimal calon pengantin yang dimuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirasa perlu ditinjau ulang. Akan tetapi DPR bergeming dan tetap menilai batas minimal usia di pernikahan Undang-Undang Perkawinan sudah tepat. Namun yang namanya beda kepala, beda pemikiran, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Betul tidak? Dari efek pernikahan dini pun, itu akan menutup kesempatan anak perempuan untuk meraih pendidikannya. Sebagaimana disampaikan dalam suratnya, Kartini menyadari bahwa fitrahnya seorang perempuan adalah di rumah untuk melayani suami, mengurus rumah tangga, dan membesarkan anak. Fitrah itulah yang dijadikan kedok untuk memingit kaum Hawa. Padahal, jika perempuan dibekali pendidikan sebelum menjalani fitrahnya, maka pengaruhnya akan terbawa sampai ke anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Setelah kalian semua mendengar pidato saya yang berjudul Makhluk yang Hebat, yang menguak tokoh-tokoh wanita hebat dari Indonesia maupun dari luar negeri yang mampu membangkitkan dan menyadarkan para wanita di dunia untuk lebih berjuang dan mendirikan emansipasi wanita pada dirinya setegak-tegaknya. Saya harap semoga tidak hanya di bangsa Indonesia saja yang melainkan di seluruh dunia emansipasi wanita akan selalu dianggap dan dijunjung tinggi. Tidak ada lagi yang meninggal bahwa wanita lemah dan tidak sanggup untuk melakukan profesi apapun. Tidak banyak lagi wanita yang bablas dalam hal seksualisme dan agar lebih menyayangi dirinya sendiri lagi. Jangan mau dijatuhkan, jangan mau untuk dihina-hina, apalagi diinjak-injak oleh harga dirinya oleh laki-laki. Sekian pidato saya pada pagi ini.
Yang saya harapkan semoga pidato saya dapat menyampaikan pesan dari wanita kepada para wanita maupun para lelaki. Pada pagi hari ini, semoga kita semua dapat tersadarkan bahwa emansipasi wanita itu tidak harus dinilai oleh jenis kelaminnya, jenis pekerjaannya, jenis fisiknya sekalipun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.